Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Ramadianti dengan NIM 1030425015 dari program studi S1 PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final proyek statistika saya yang berjudul Analisis Biometrik Panjang dan Diameter Buah Cabai Rawit dan Cabai Merah Besar menggunakan pendekatan statistika. Kita tahu bahwa cabai adalah komoditas strategis di Indonesia. Namun, perbedaan fisik antara varietas seperti cabai rawit dan cabai merah besar seringkali hanya dilihat secara kasat mata. Melalui proyek ini, saya ingin membuktikan perbedaan tersebut secara kuantitatif melalui biometrik guna memahami pola pertumbuhan dan hubungan antara dimensi fisik tanaman tersebut. Dalam proyek ini, saya mengumpulkan total 40 sampel data lapangan yang terdiri dari 20 sampel cabai rawit dan 20 sampel cabai merah. Variabel yang saya gunakan ada dua. Yang pertama panjang buah, yaitu X sebagai variabel independen, dan kedua diameter buah atau Y sebagai variabel dependen. Keduanya diukur dalam satuan cm dengan skala rasio. Saya menggunakan dua alat ukur utama, yaitu penggaris untuk mengukur panjang buah dari pangkal hingga ujung, dan meteran untuk mengukur diameter buah di bagian tebalnya. Bisa kita lihat pada tabel statistik deskriptif ini, terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Cabai merah besar memiliki rata-rata panjang 12,75 cm, yang mana hampir 3 kali lipat lebih panjang dari cabai rawit yang hanya 3,93 cm. Begitu pula pada diameter, di mana cabai merah besar memiliki rata-rata 2 kali lipat lebih lebar. Menariknya, nilai standar deviasi pada cabai merah besar lebih tinggi, yang menunjukkan variasi ukuran lapangan yang lebih beragam dibandingkan cabai rawit. Masuk ke bagian eksplorasi data analis. Berdasarkan histogram yang saya hasilkan di R, terlihat pola distribusi bimodal. Ini adalah bukti kuat bahwa data kita berasal dari dua kelompok populasi yang berbeda. Tidak ada tumpang tindih atau overlap yang berarti antara data kelompok rawit di sisi kiri dan data kelompok cabai merah besar di sisi kanan. Habis itu ada box plot. Di sini kita bisa melihat median dan tentang interkuartil. Box plot menunjukkan pemisahan kelompok yang sangat tegas antara rawit dan cabai merah besar. Dan yang terpenting, tidak ditemukan outlier atau pencilan data yang signifikan, sehingga data saya cukup bersih untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, melalui scatter plot, kita bisa melihat adanya tren linier positif yang sangat jelas. Titik-titik data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Setelah dihitung, nilai korelasi persen atau R mencapai 0,987. Angka ini mendekati 1, yang artinya terdapat hubungan linier positif yang sangat kuat antara panjang dan diameter buah cabai. Sekarang kita masuk ke inti analisis regresi. Model yang saya bangun menghasilkan nilai R-squared sebesar 97,4% secara saintifik. Ini berarti variabel panjang mampu menjelaskan 97,4% variasi pada diameter. Angka ini menunjukkan tingkat akurasi model yang sangat tinggi, di mana hanya 2,6% variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dari analisis tersebut didapatkan persamaan garis regresi Y sama dengan 0,339 ditambah 0,104 X
Artinya, setiap kenaikan panjang cabai sebesar 1 cm, maka diameternya diprediksi akan bertambah secara konsisten sebesar 0,104 cm. Kesimpulannya, variabel dimensi ini sangat valid digunakan untuk parameter kuantitatif untuk membedakan varietas cabai secara statistik. Demikian presentasi dari saya. Analisis ini membuktikan bahwa pendekatan statistika dapat memberikan standarisasi yang jelas dalam membedakan komoditas hortikultura. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.